Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Aldona Tribuana Prasetyaning Tias dan rekan saya Fiska Anggraini serta Noverian Adi Darmawan. Kami akan mempresentasikan materi industri semen. Semen merupakan hasil produk dari industri silikat. Bahan baku dari semen adalah batu kapur atau gamping, tanah liat, pasir besi, pasir silikat, dan gipsum. Dalam industri semen terdapat komponen klinker. Klinker sendiri adalah penamaan untuk gabungan komponen produk semen yang belum diberi tambahan lain. Komponen klinker tersebut adalah dikalsium silikat, trikalsium alumina, tetrakalsium aluminat variat, dan magnesium oksida. Dalam komponen klinker terdapat beberapa proses. Proses yang terjadi selama pembentukan klinker adalah penguapan air bebas pada temperatur 100 derajat, pengelapasan air dari tanah liat pada 500 derajat Celcius, kemudian pengkristalan tanah liat bebas air atau amorphous pada temperatur 900 derajat Celcius, pengelapasan CO2 dan CaCO3 pada 900 derajat Celcius, kemudian reaksi utama antara batu kapur dengan tanah liat yaitu pada 900 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian pelelehan dari bahan-bahan yang terbentuk pada 1250 sampai 1280 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah pembentukan dan penyempurnaan dari komponen-komponen pembentukan semen tersebut pada 1280 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya saya Fiska Isnaini, NPM 1913-023001 akan menjelaskan mengenai proses produksi dan reaksi yang menyertainya. Nah, di mana proses produksi dan reaksi yang menyertainya itu ada dua, yaitu proses basah dan proses kering. Lalu selanjutnya, baik, yang pertama untuk proses basah, di mana proses basah ini ada pun beberapa tahapannya. Untuk tahap awalnya itu ada penggilingan bahan baku, di mana batu kapur itu dipecahkan di limestone crusher dan yang kemudian hasilnya akan disimpan di tempat penyimpanan bahan baku dengan menggunakan ban berjalan atau bed conveyor. Nah, begitu juga prosesnya untuk tanah liat sama. Nah, untuk proses selanjutnya itu ada pencampuran bahan baku, di mana pada tahap ini semua bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi itu dicampur dan ditambahkan air hingga kadarnya 30-40%. Nah, hasil pencampuran ini akan menghasilkan yang namanya slurry. Nah, alat yang digunakan pada tahap ini itu dinamakan slurry blending tanks, di mana slurry ini merupakan campuran mentah. Nah, slurry ini diaduk hingga menghasilkan campuran yang homogen. Kemudian yang akan ditampung pada tempat penyimpanan untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pembakaran. Proses selanjutnya yaitu proses pembakaran, di mana setelah pencampuran bahan baku yang menghasilkan slurry atau campuran mentah tadi, itu dilakukan pembakaran pada alat tanur putar atau rotatory kiln. Nah, suhu yang digunakan pada pembakaran slurry ini yaitu sekitar 1643 Kelvin. Nah, pada proses ini akan dihasilkan yang namanya klinker, di mana alat rotatory kiln ini biasanya menggunakan bahan bakar fosil baik berupa padatan ataupun cair. Nah, untuk yang padatan biasanya berupa batu bara dan yang cair biasanya untuk solar. Nah, namun pada umumnya terdapat pertimbangan khususnya pertimbangan biaya. Ini biasanya banyak dipilih menggunakan bahan bakar batu bara karena harganya yang cukup lebih murah dibandingkan dengan solar. Lalu untuk proses pembakaran yang terjadi pada tanur ini disebabkan karena adanya perpaduan antara bahan bakar yaitu batu bara dengan udara atau oksigen yang bertekanan tinggi. Nah, di mana batu bara yang digunakan itu adalah batu bara yang sudah dihaluskan yang berbentuk seperti tepung sehingga dapat menghasilkan semburan api. Nah, pada proses ini terjadi konversi kimiawi sesuai dengan rancangan dan proses fisika untuk mempersiapkan campuran bahan baku untuk membentuk klinker. Nah, pada tahap pembakaran ini juga mencakup proses yaitu ada drying, calcination, sintering, dan reaction. Untuk drying itu merupakan penguapan air atau kadar air umpannya itu sekitar 35%. Untuk proses calcination yaitu dengan reaksi CaCO3 atau kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Lalu ada oksida aluminat, silika,
hidrat menjadi oksida aluminat, silika, dan air. Lalu ada proses sintering, di mana pada proses sintering itu terjadi mulai melelehnya sebagian bahan baku. Lalu untuk proses reaction itu terbentuknya C2S, C3S, C4AF, dan C3S, serta terbentuk lainnya. Nah, ini yang dinamakan proses hidrasi, di mana pada suhu 900 sampai 1400 derajat Celcius itu terbentuk dikalsium silikat atau C2S. Sedangkan pada suhu 1100 sampai 1338 Celcius itu pembentukan trikalsium aluminat C3A dan juga tetra aluminat ferit atau C4AF. Lalu pada suhu sekitar 1420 sampai 1450 derajat Celcius itu pembentukan trikalsium silikat atau C2S dan pengurangan kadar kalsium monoksida atau CaO-nya. Lalu proses atau tahap selanjutnya itu ada pendinginan dan penggilingan hasil pembakaran. Nah, untuk penggilingan dilakukan secara cepat, yaitu dengan alat pendingin dan yang kemudian disimpan dalam storage, yang dilanjutkan dengan penghalusan klinker dengan tambahan sedikit gipsum, yaitu sekitar kurang dari 4%, yaitu bergunanya itu penambahan gipsum ini untuk menghasilkan semen Portland tipe 1, di mana jenis semen lain itu dihasilkan dengan penambahan semen lain juga bisa dibentuk, yaitu dengan penambahan bahan aditif posolon atau batu kapur di dalam penghalusan semennya. Lalu dilanjutkan dengan proses penggilingan. Nah, proses penggilingan ini menggunakan alat yang dinamakan clinker grinding mill, yang mana hasil dari penggilingan ini adalah semen yang kemudian akan disimpan di dalam silo semen. Nah, sebelum dilakukan packing. Jadi silo semen itu merupakan suatu tempat yang dibuat khusus, bisa berupa kedap udara yang disimpan, yang mana fungsinya ini untuk menyimpan hasil pendinginan dan penggilingan dari proses basah itu, yaitu berupa semen. Nah, yang kemudian di mana silo semen itu dilengkapi dengan sistem aerasi untuk menghindari terjadinya penggumpalan atau koagulasi, yang dilengkapi koagulasi semen yang mana bisa disebabkan karena air ataupun udara, dan juga pelindung dari udara ambien yang memiliki humiditas tinggi. Kemudian setelah itu semen dari silo itu dikeluarkan dengan menggunakan udara bertekanan dari semen silo itu, kemudian dibawa ke bin penampungan sementara sebelum dimasukkan ke mesin packing. Untuk lebih jelasnya, untuk proses basah ini bisa dilihat pada diagram berikut ini, di mana di sini ada limestone dan clay, di mana keduanya ini akan membentuk semen, di mana limestone atau batu kapur ini dilakukan penghancuran dengan menggunakan alat yang bernama crusher, di mana limestone ini sebelumnya didapatkan dalam bentuk yang besar-besar, kemudian pada alat bernama crusher ini dilakukan penghancuran sehingga bentuknya menjadi lebih kecil. Lalu untuk proses selanjutnya itu dilakukan proses grinding. Grinding ini merupakan penggilingan, di mana pada proses penggilingan ini penggilingan atau pencampuran pada proses penggilingan ini ditambahkan sand atau pasir. Lalu dari proses grinding ini masuk ke slurry blending tank. Lalu selanjutnya sama juga seperti limestone, untuk clay atau tanah liat. Ini pertama tanah liat dicuci terlebih dahulu, yaitu pada clay washer, lalu masuk ke dalam clay tank. Lalu proses selanjutnya juga masuk ke dalam slurry blending tank, di mana pada proses slurry blending tank ini terjadi pencampuran bahan baku, yaitu limestone dan juga clay, di mana selain itu juga bisa berupa pasir silika dan pasir besi, yang kemudian ditambahkan air yang kadarnya kira-kira 30-40%, dan hasil campuran ini tuh berupa slurry, sehingga alatnya dinamakan slurry blending tank. Lalu
Slurry ini diaduk untuk menghasilkan campuran yang homogen. Perlu diketahui bahwa slurry ini merupakan campuran yang masih mentah, lalu dilanjutkan masuk ke dalam slurry feed tank. Lalu di slurry feed tank ini masuk ke dalam rotatory clean. Nah, rotatory clean ini merupakan proses pembakaran, alat proses pembakaran, di mana setelah pencampuran bahan baku tadi yang masih mentah tadi atau berupa slurry tadi, itu dilakukan pembakaran pada rotatory clean atau tanur putar. Nah, suhu yang digunakan untuk pembakaran slurry atau campuran mentah ini itu sekitar 1643 Kelvin, di mana selanjutnya akan dihasilkan yang namanya clinker. Nah, pada clinker pada alat rotatory ini tuh juga bahan bakarnya berupa batu bara ataupun solar. Nah, selanjutnya yaitu dihasilkan clinker, di mana untuk clinker ini ditambahkan gypsum. Fungsinya itu gypsumnya ini kurang dari 1%, kurang dari 4%. Fungsi penambahan gypsum ini untuk menghasilkan semen Portland tipe 1. Di mana untuk proses selanjutnya yaitu clinker grinding. Clinker grinding ini merupakan proses penggilingan yang mana hasilnya adalah semen. Nah, setelah dihasilkan semen ini tidak langsung di packing, tetapi disimpan dalam semen silo. Nah, pada semen silo ini juga alatnya itu berupa suatu alat yang tertutup. Itu alatnya sistemnya itu aerasi, yaitu untuk menghindari terjadinya penggumpalan atau koagulasi semen yang bisa saja disebabkan oleh air ataupun udara. Perlu diketahui juga alat silosemen ini juga dilengkapi dengan pelindung dari udara. Lalu setelah disimpan dalam silosemen ini bisa disimpan dalam beberapa tahun. Nah, kemudian dilakukan packing, lalu dilakukan proses pemasaran bahan semen yang kemudian bisa digunakan pada masyarakat. Selanjutnya proses kering. Selain proses basah tadi, produksi semen juga dapat melalui proses kering. Proses ini banyak digunakan dalam memproduksi semen, yang mana tahapan dalam pembuatan semen hampir sama dengan proses basah, hanya saja ada sedikit perbedaan dalam proses pembuatannya. Yang pertama, prosesnya yaitu penggilingan bahan baku. Yang pertama ini batu kapur dipecahkan di limestone crusher, yang kemudian hasilnya akan disimpan di tempat penyimpanan atau stock mill. Bahan baku dengan menggunakan bahan berjalan atau bed conveyor. Hal ini dilakukan pada tanah liat yang akan disimpan di tempat penyimpanan di stock mill yang sama. Kemudian proses selanjutnya yaitu pencampuran homogenisasi. Kemudian proses yang kedua yaitu pencampuran bahan baku. Pada tahap ini semua bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi digiling di mesin pencampur yang disebut raw mill dengan kehalusan 170 mes per 90 mikron dan 70 mes per 212 mikron. Proses yang ketiga yaitu pemanasan awal. Pemanasan awal ini dilakukan dengan alat yang disebut preheater. Proses pemanasan awal adalah proses penguapan air yang sebagian proses kalsinasi raw mill terjadi di sini. Proses ini menggunakan suhu sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Kemudian proses yang keempat yaitu pembakaran atau firing. Setelah pencampuran bahan baku, campuran mentah itu, tahap selanjutnya adalah pembakaran yang dilakukan pada tanur putar atau rotary clean. Tanur putar pada proses kering lebih pendek dibandingkan tanur putar pada proses basah. Suhu yang digunakan dalam pembakaran campuran ini sebesar 1450 derajat Celcius. Kemudian proses yang kelima yaitu
pendinginan dan penggilingan hasil pembakaran. Alat yang digunakan dalam tahap ini dan penggilingan hasil pembakaran ini sama dengan seperti dalam produksi semen melalui proses basah. Pendinginan dilakukan secara cepat dan dengan sesuatu alat pendingin yang dinamakan cooler. Klinker yang telah masuk ke cooler ini panas. Klinker harus lebih dingin dibandingkan di dalam rotary kiln. Panas klinker pada cooler mencapai 150 sampai 200 derajat Celcius dan kemudian disimpan dalam silo klinker. Reaksi hidrasasi adalah proses reaksi antara semen dan air. Dengan adanya air, senyawa silikat dan alumina pada semen membentuk produk hidrasi yang berupa massa yang keras dan kuat. Proses hidrasi semen memerlukan air sebanyak 20% dari berat semen. Proses ini sangat penting karena menentukan kekuatan semen akhir. Reaksi hidrasi yang terjadi sangat ditentukan oleh reaktivitas masing-masing senyawa pada semen. Terjadinya proses hidrasi dapat diterangkan menurut persamaan C2S ditambah XH2O jadi C2S XH2O. Yang kedua, C3S ditambah XH2O menjadi C2X X-1 H2O ditambah CaOH2. Kemudian yang ketiga, C3A plus 6H2O menjadi C3A 6H2O. Yang keempat, C3A ditambah CaSO4 2H2O ditambah 25H2O menjadi C3A 3CaSO4 3H2O. Kemudian yang kelima, C4AF ditambah XH2O menjadi C3A 6HO ditambah CaOFeO3 X-6H2O. Yang keenam, MgO ditambah H2O menjadi MgOH2. Selanjutnya, semen Portland. Dari bermacam-macam tipe semen yang terutama berbeda dalam kadar kalsium silikates atau alumina atesnya, atau berbeda dalam ukuran dan distribusi bubuk semennya, sehingga dengan demikian berbeda pula dalam sifat-sifatnya. Di Amerika ada dikenal 5 macam semen Portland, yaitu tipe 1 regular type setting hingga kekuatan penuhnya 28 hari dengan komposisi 3C3S 40-80%, C2S 10-30% dan C3A 7-13%. Tipe 2 moderate head of hardening, kadar C3S lebih tinggi. Tipe 3 thick elastic, ukuran partikel lebih halus, kadar C3S lebih tinggi sehingga pengerasan dapat dalam 3 hari saja. Kemudian tipe 4 low head, terutama untuk konstruksi struktur yang masif. Kemudian yang kelima yaitu sulfat resistan, kadar C3A rendah dan C4AF agak tinggi. Di dalam semen Portland, C3A akan bereaksi cepat dengan air dan menyebabkan quick acid dan flash acid, yaitu pengerasan yang cepat. Oleh karena itu, pada semen dengan kadar C3A diperlukan retender untuk memperlambat. Misalnya Gibson. Dengan adanya Gibson, C3A akan membentuk C3A 3CaSO4 31H2O. Reaksi ini cepat tetapi pembentukan kekerasannya lebih lambat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.